Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Baik, selamat pagi semuanya. Kita mau siapkan hati. Kita mau membawa yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik kepada kita terlebih dahulu. Mari kita hampiri tata kudus-Nya. Mari kita berendam dalam kasih-Nya. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bernafas. Kami dapat melihat wajah saudara-saudara kami. Kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Semua karena anugerah. Semua karena anugerah. Kami bersyukur jika Engkau memilih kami dari antara yang lain. Kami bersyukur Engkau yang memisahkan kami dari dunia ini dan segala sistem-sistemnya. Kami datang pada pagi hari ini ya Bapa. Karena sebuah kerinduan. Kami ingin berendam dalam kasih-Mu. Kami ingin berendam dalam cinta-Mu. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita siapkan hati. Karena kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biarlah hati kita bergelora karena cintanya.
bergelora karena api asmaranya. Betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Betapa baiknya Tuhan dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Karena kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik kepada Bapak Ibu dan saya, marilah kita jadikan hidup kita ini sebagai berkat, sebagai tempat Bapa surgawi berekspresi, sebagai tempat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, berikanlah kepada kami pencerahan pada pagi hari ini, agar kami mengerti rancangan-Mu, agar kami mengerti hikmat-Mu, agar kami mengerti setiap rencana-Mu, agar kami memahami panggilan-Mu. Sebelum kita memulai lebih jauh, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk memperkatakan firman bersama-sama. Katakan dengan suara yang keras. Katakan dari dalam hatimu. Ekspresikan. Karena Tuhan menunggu setiap kalimat yang keluar dari mulut kita, yang berasal dari dalam hati yang terdalam. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaranku, Engkau yang telah menebus kehidupanku agar lepas dari kebinasaan, yang telah memberikan mahkota kemenangan kepadaku. Dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Mu, Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulutku dengan segala hal-hal perkataan yang baik, sehingga Engkau memperbaharui kekuatanku. Segala dosaku telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakitku telah Engkau sembuhkan. Hidupku telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu, Tuhan.
dan kehidupanku juga menjadi kuat di dalam tangan-Mu. Engkau yang telah memahkotai kami oleh cinta kasih-Mu. Amin. Pujian dan syukur akan kami bawakan kepadamu pada pagi hari ini ya Tuhan. Dengan rendah hati kami persembahkan kami sadar kami ada hingga saat ini semua karena anugerah. Semua bukan karena kekuatan kami ya Tuhan. Oh Tuhan, kami sadar bahwa hidup kami adalah penyembahan. Karena Engkau menciptakan kami di dalam kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, kini kami sadar bahwa hidup kami berharga di mata-Mu. Kami mau persembahkan segenap hidup kami. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa panggilan kami untuk hidup dengan iman seperti Bapa kami Abraham, hidup dalam iman tanpa dasar, membawa misi seperti yang dikatakan Tuhan kepada Abraham. Agar Bapak, Ibu, dan saya menjadi berkat. Ada tertulis dalam kitab bahwa Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk saling memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kata shalom yang memiliki arti damai sejahtera di bumi seperti di surga. Mari kita memberkati saudara-saudara kita satu sama lain pada Zoom meeting saat ini. Katakan shalom bersama-sama. Damai Allah di bumi seperti di surga. Seperti yang tertulis dalam kitab Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sesungguhnya berkat itu sudah tinggal
dan hidup di dalam kita pada saat kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena apa yang Bapa kita miliki, itulah yang Bapak Ibu miliki. Dan apa yang kita miliki, itu semua milik Bapa. Bahkan kunci itu sudah diberikan kepada Bapak Ibu dan saya ketika kita masih berdosa. Apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kita lepaskan di dunia ini terlepas juga di surga. Mari kita lepaskan pengampunan pada pagi hari ini. Mari kita lepaskan berkat pada pagi hari ini. Mari kita lepaskan damai pada pagi hari ini. Katakan shalom. Katakan shalom. Shalom aleichem. Shalom aleichem. Sungguh sebuah kebahagiaan sungguh alangkah indahnya ketika Bapak Ibu dan saya kita dapat hidup rukun bersama. Kita berkata seperti minyak yang tercurah dari kepala Harun. Seperti embun dari Bukit Hermon. Tuhan perintahkan berkat-berkat-Nya tercurah ke sana. Mari kita hidup rukun bersama. Mari kita lepaskan pengampunan. Kepada siapapun yang Roh Kudus ingatkan kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini, kan apa yang Bapak Ibu lepaskan maka terlepas juga di surga. Lepaskan pengampunan, lepaskan berkat. Saya mewakili orang-orang yang melukai hati Bapak Ibu. Mungkin itu orang tua, suami atau istri, anak-anak atau menantu, teman pelayanan, atau gembala pelayanan. Saya minta maaf. Berbagailah orang yang suci hatinya,
karena mereka akan melihat Allah. Berbagailah orang yang membawa damai, karena mereka akan memiliki bumi. Berbagailah mereka yang berjalan dengan meneteskan air mata, karena mereka akan berpulang dan bersorak-sorai. Berbagailah mereka yang miskin di depan Allah, karena mereka akan menjadi kaya. Berbagailah orang yang diampuni kesalahannya, untuk itulah ampunilah kesalahan saudara-saudaramu. Kita memiliki Bapa di surga yang tidak akan tahan melihat kegelisahan hati Bapak, Ibu, dan saya. Melihat kesusahan hati Bapak, Ibu, dan saya terus-menerus. Seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Apakah Bapak Ibu sudah berseru-seru pada Tuhan? Dan apakah kita orang benar? Ia yang telah membenarkan kita oleh pengorbanannya di kayu salib. Jika seterumu lapar, beri mereka makan. Jika seterumu kedinginan, beri mereka pakaian. Bila pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kananmu. Bila seterumu mengajak berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersamanya sejauh 2 mil. Bila mereka menghendaki bajumu, berikanlah juga jubahmu. Bertahun-tahun saya mendengar perkataan Tuhan tentang ayat ini, Bapak Ibu. Tapi saya gak mengerti. Saya berdoa, Tuhan, seterus saya gak minta jubah saya. Kenapa saya harus memberikan jubah saya? Bahkan ia gak mau melihat wajah saya, apalagi meminta. Yang Tuhan maksudkan bukan jubah secara lahiriah, bukan pakaian secara lahiriah, Tuhan mengajar
bahwa jubah adalah lambang kedudukan. Jubah adalah lambang kehormatan. Pakaian itu adalah dirimu. Ketika seseorang merendahkan dirimu, rendahkanlah dirimu. Akhirnya saya mengerti. Apa yang Tuhan katakan. Mari kita saling menghormati, saling memberkati. Janganlah kita saling mendengki. Ampunilah, maka dosamu akan diampuni. Suatu takaran yang memenuhi ribaanmu, dipadatkan dan digoncangkan. Sebab takaran yang kita pakai untuk menakar seseorang akan ditakarkan Tuhan kepada kita. Jika Bapak Ibu sulit sekali mengampuni pada pagi hari ini, katakan jujur di depan Tuhan. Tuhan, saya sulit sekali mengampuni. Saya mau mengampuni, tapi saya gak sanggup. Ampuni saya ya Tuhan. Karena firman-Mu berkata, ampunilah maka engkau akan diampuni. Maafkan saya Tuhan. Kalau saya belum jadi berkat buat orang lain, belum jadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami, katakan dengan jujur di depan Tuhan. Maka Ia yang setia dan yang adil akan melihat hatimu. Seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman.
dan anak cucunya menjadi berkat. Sakaria 8 ayat 13 berkata, dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Saya sangat diberkati dengan Lukas 6 ayat 28 pada pagi hari ini. Terjemahan NKJ. Berkatilah mereka yang mengutukmu, dan doakan mereka yang dengan kejam memanfaatkanmu. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Tuhan, kami gak sanggup kalau tanpa Tuhan yang berjalan di depan kami. Kami harus memberkati mereka yang mengutuki kami. Berdoa bagi mereka yang memanfaatkan kami dengan kejam. Kami gak pernah sanggup kalau Tuhan tidak berjalan di depan kami. Berikan kami kekuatan ya Tuhan, untuk mengampuni, untuk mendoakan mereka, untuk mengasihi mereka. Selama Bapak, Ibu, dan saya menyadari keberadaan kita di dalam roh, kita hidup dan berpikir di dalam roh, kita dimerdekakan di dalam hukum roh yang menghidupkan Bapak, Ibu, dan saya. Berkati mereka yang mengutuki kita, dan doakan mereka yang kejam memanfaatkan kita. Itu sebabnya satu-satunya kesempatan bagi si iblis untuk mengalahkan orang percaya adalah dengan menciptakan situasi yang membuat orang percaya ini kehilangan kesadaran. Bahwa sesungguhnya kita sudah dipindahkan dari kesadaran manusia biasa ke dalam kesadaran sejati. Di mana identitas Bapak, Ibu, dan saya adalah anak Allah. Tetapi firman Tuhan memberitahu
yang sebenarnya bahwa kita telah diberi kuasa menjadi anak Allah. Iblis selalu mengingatkan akan masa lalu dan menanamkan iman yang negatif, yakni ketakutan, intimidasi dan kegagalan, dan dosa masa lalu kepada Bapak, Ibu, dan saya. Tapi Yesus selalu menyadarkan kita akan hal-hal yang positif. Seperti Adam dan Hawa yang jatuh di dalam dosa. Bukan karena mereka kurangnya bersekutu dengan Tuhan. Bukan karena mereka tidak pernah berdoa. Bukan karena mereka tidak pernah berpuasa atau saat teduh seperti saat ini. Mereka kehilangan kemuliaan Allah karena mereka mendengarkan apa yang iblis katakan dan setuju apa yang dikatakannya. Alkitab berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Tuhan mengajari saya pada pagi hari ini tentang kewaspadaan di hati. Bagaimana kita menyikapi segala sesuatu. Waspadalah, karena dosa sudah mengintip di depan pintu. Dan kita harus berkuasa atasnya. Kuasai hatimu, jangan marah. Kuasai hatimu agar tidak berkata-kata dengan sia-sia. Kuasai hatimu agar tidak mengingini milik orang lain. Kuasai hatimu agar jangan mencuri. Kuasai hatimu agar jangan mengutuki orang. Kuasai hatimu agar jangan berzina. Kuasai hatimu jangan berkata sembrono. Semua itu tertuang dalam ke-10 hukum perintah Allah. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Yohanes 8 ayat 31 berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengerti kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
Mereka yang berpikiran duniawi selalu akan berkata bahwa perintah Allah adalah sukar dan mustahil untuk dilakukan. Tetapi mereka yang hidup di dalam Roh akan mengandalkan Roh Kudus yang akan melakukannya di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Dan itu pasti selalu berhasil. Karena Bapa selalu mendengar doa kita dan selalu menjawabnya ketika kita tinggal di dalam dimensi di mana Allah Bapa berada. Matius 5 ayat 41 berkata, dan siapa yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalannya bersama dia sejauh 2 mil. Matius 5 ayat 44 pun berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang benar dan orang yang tidak benar. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mungkin kita berpikir, kenapa ikut Tuhan lebih susah? Kenapa sulit sekali ikut Tuhan? Itu karena hukum-hukum kerajaan surga lebih tinggi nilainya. Namun karena cara melakukannya bukan dengan kekuatan daging, tetapi oleh Roh Kudus, maka kita dapat melakukannya dengan mudah. Ketika kita mau menaklukkannya kepada Roh Kudus. Yesaya 58 ayat 6 sampai 7 berkata, bukan berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Kita gak akan pernah mampu, Bapak Ibu, mengasihi sesama kita dengan tulus jika kita lalai. Perintah yang pertama, yakni kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap akal budi. Matius 9 ayat 13 berkata, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang
bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bapak, Ibu, dan saya ditakdirkan, diperintahkan bukan untuk melayani mereka yang benar, tapi melayani mereka yang tidak benar, berada bersama orang yang tidak benar, dan menjadi berkat bagi mereka. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, siapapun yang antara Bapak Ibu yang pada saat ini datang dengan membawa rasa sakit, entah di bagian lambung, di bagian perut, di bagian dada, di bagian tangan, di bagian kepala, di bagian kaki, bahkan di bagian hati, pegang bagian yang sakit. Pada saat ini Yesus mengulurkan tangannya, menjamah siapapun yang sakit saat ini dan berkata, jadilah engkau tahir. Yes, God. Mari kita berdoa syafaat Bapak Ibu. Naikkanlah pujian penyembahan bagi Tuhan. Mari kita bersyafaat. Katakan bersama-sama dengan saya. Tuhan, hidupkan aku sesuai dengan firman-Mu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, aku bersyukur karena Engkau, Yesus Tuhan dan Juru Selamat, adalah Tuhanku. Engkau selalu hadir melalui Roh Kudus-Mu dan nyata di dalam kasih dan kuasa Tuhan di dalam hidupku. Firman Tuhan tidak berlalu, walaupun langit dan bumi lenyap sekalipun. Engkau tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapa, aku datang dan minta kepadamu melalui Roh-Mu, agar Engkau berbicara kepada saya melalui hati, intuisi, persekutuan, maupun telinga lahiriaku, supaya firman-Mu boleh termatrai di dalam hati dan rohku, supaya pengurapan-Mu, firman-Mu itu mengurapi saya sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rohku takluk pada kuasa surga, dan jiwaku takluk pada pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus.
Aku datang untuk menawan pikiranku yang angkuh dan menentang. Dan aku mengenyahkan pertahanan-pertahanan ini yang meninggikan diri melawan Allah. Memang aku masih hidup di dalam dunia ini, tetapi aku tidak berjuang secara duniawi. Karena senjataku dalam berjuang bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Saya mematahkan siasat jahat orang yang membenciku dan menguasaiku dengan cara yang bertentangan dengan kehendak Allah, dan merobohkan setiap kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan tentang Allah. Saya menawan segala pikiran bebas manusia lama ini dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saya taklukkan tubuhku pada firman Allah. Saya bersaksi di hadapan setan dengan apa yang dikatakan firman Allah tentang darah Yesus. Melalui darah Yesus, aku telah ditebus dari kekuasaan iblis. Melalui darah Yesus, semua dosaku sudah diampuni. Melalui darah Yesus, Putra Allah terus-menerus mengampuni aku dari segala dosa yang aku akui setiap hari. Melalui darah Yesus, aku ditebus, disucikan, dikuduskan, dibenarkan, dan disisihkan untuk Tuhan Allah. Tubuhku adalah tempat kediaman Roh Kudus yang telah ditebus, disucikan, dibenarkan oleh darah Yesus. Sebab itu setan, engkau tidak berkuasa atas hidupku. Engkau tidak punya hak atas jiwaku. Oleh karena darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya olesi darah Yesus dan minyak Roh Kudus pada kedua tiang dan ambang pintu hati dan pikiranku, dan memateraikannya di hati dan pikiranku dengan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya olesi darah Yesus dan minyak Roh Kudus pada kedua telingaku, ibu jari tanganku, ibu jari kakiku, percik pada pikiran, olesi pada mata, bibir, lidah, dan mulutku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengambil otoritas atas segala pekerjaan roh orang mati, bahkan lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, roh jahat di udara, dan dari segala jabatan malaikat-malaikat jahat, orang kuatnya, raja-raja mulianya, mantra-mantranya, sihir, guna-guna, doa-doa, kutukan yang dikirimkan. Setan, saya ikat engkau, saya patahkan kuasamu
sepanjang hari ini. Dan aku perintahkan, jangan mengganggu hidupku dan keluargaku sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman saya lepaskan pengurapan Roh Kudus mengalir dari roh memenuhi rumah, pelayanan, tempat pelayanan, pekerjaan, usaha, sekolah, perjalanan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, saya mohon Engkau kirimkan orang-orang tertentu untuk bertemu dengan orang-orang yang Kukasihi. Dalam perjalanan hidup mereka, agar dapat bersaksi. Dan orang-orang yang selalu aku doakan semakin mendekat dengan Tuhan. Bapak, Engkau dengar apa yang anak-anakmu perkatakan pada hari ini, pada pagi hari ini. Tubuh kami ialah untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh kami. Karena kami percaya pada firman-Mu, itu sebabnya kami mengakui di depan-Mu, Tuhan, karena Engkau berfirman demi Engkau yang hidup. Demikian firman-Mu Tuhan, bahwasanya seperti yang kami katakan di depan-Mu, demikianlah akan Engkau lakukan kepada kami. Sekalipun sesi doa pada pagi hari ini sudah berakhir, biarlah apa yang kami perkatakan termaterai di dalam loh hati kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, tiba saatnya kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, hubungan yang intim, yang manis bersama Roh Kudus sampai Ia menjemput kita pulang, atau ketika Ia datang ke bumi menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerimanya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan.